Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam ini turut dilayani oleh Lala, Erika, Rinto Meta, dan Ibu Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin yang akan mewartakan firman Tuhan dari GKI Perumahan Citra 1. Keluarga Allah masih dalam pekan Paskah ini, mari kita bernyanyi memuji Dia, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, pada malam hari ini kami bersama-sama mau beribadah dalam kebaktian keluarga. Kami mohon kiranya Bapa memimpin kebaktian keluarga ini. Kiranya melalui kebaktian keluarga ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, berita tentang Yesus yang bangkit itu tidaklah asing. Namun apakah Yesus yang bangkit itu sungguh membawa dampak bagi hidup kita? Rasul Petrus pernah menyangkal Yesus karena dicengkram ketakutannya. Tetapi yang kemudian mengalami transformasi menjadi orang yang berani mewartakan Yesus Kristus yang bangkit. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Para murid pernah mengalami takut, ragu, dan tidak percaya.
Bagaimana mereka berproses menjadi murid yang dibarui. Bagaimana iman pada Yesus yang bangkit itu membarui hidup kita. Kita akan mendengarkan bersama dalam pewartaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersama-sama bernyanyi dari Mazmur 16. So
Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama sebagai keluarga Allah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih dari itu, kami mau bertumbuh di dalamnya. Bantu kami ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau di dalam Sang Sabda yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat kita beribadah dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini. Malam hari ini kita datang sebagai keluarga dalam usia yang beragam, usia yang berbeda-beda. Dari pergumulan yang mungkin juga berbeda-beda. Ada anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, opa dan oma. Ada yang datang dengan hati yang bersyukur. Tapi mungkin juga ada yang datang dengan hati yang lelah. Ada yang datang sambil membawa beban yang mungkin tidak sempat untuk diceritakan kepada siapa-siapa. Tetapi malam ini kita semua dipersatukan oleh satu anugerah yang sama. Kita boleh datang kepada Dia, mendengarkan firman-Nya, dan membiarkan Tuhan menjamah hidup kita. Tema kita hari ini adalah saksi Kristus
yang mengubahkan. Tema hari ini bagi saya secara pribadi sangat indah. Sebab tema ini mengingatkan saya dan saya berharap mengingatkan kita semua. Bahwa perjumpaan dengan Kristus yang bangkit tidak pernah membuat hidup seseorang itu sama. Ketika Kristus bangkit, dia bukan hanya akan memberikan penghiburan, tetapi juga dia akan memberikan perubahan. Dia mengubah ketakutan menjadi damai. Dia mengubah keraguan menjadi sebuah pengakuan iman. Dia mengubah murid-muridnya yang tadinya tertutup, kemudian membuka pintu hati mereka dan bersedia menjadi saksi yang diutus oleh Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam Injil Yohanes malam hari ini. Kristus yang bangkit, dia datang di tengah-tengah ketakutan. Yohanes menulis bahwa hari itu sudah malam. Para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Keluarga Allah ini penting untuk kita perhatikan. Setelah Yesus bangkit, ternyata para murid Yesus tidak langsung berubah menjadi orang yang berani. Mereka masih ada ketakutan, mereka masih bingung, mereka masih menutup pintu rapat-rapat. Mereka seperti hidup dalam suasana tertekan dan tidak menentu. Jadi di dalam Injil ini dimulai bukan dari kekuatan, tetapi mulai dari kelemahan. Bukan dari kemenangan yang megah, melainkan dengan hati yang gemetar. Tapi justru disitulah Kristus datang. Bukankah keadaan ini sangat dekat dengan kehidupan keluarga kita akhir-akhir ini? Kadang-kadang keluarga juga seperti ruangan itu dari luar tampak biasa saja. Tetapi sebetulnya di dalam ada banyak ketakutan. Takut menghadapi masa depan. Takut ekonomi tidak cukup, takut anak-anak salah jalan, takut kesehatan kita menurun, takut untuk menghadapi dunia yang berubah begitu cepat. Takut akan ketidakpastian hidup. Bahkan juga ada ketakutan yang diam-diam disimpan di dalam diri kita. Takut tidak dimengerti, takut tidak diterima, takut gagal, takut kehilangan, takut untuk menghadapi hari esok. Seringkali kita tinggal dalam satu rumah. Tapi hati kita seperti pintu yang tertutup. Yang kita kunci rapat-rapat. Kita bisa jadi duduk bersama tetapi pikiran kita masing-masing penuh dengan beban. Kita bisa bicara satu dengan yang lain tapi sesungguhnya kita saling menutup isi hati kita. Tapi berita indah dari firman Tuhan malam ini. Pintu yang terkunci tidak dapat menghalangi Kristus yang bangkit. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid. Artinya tidak ada ruang yang terlalu tertutup bagi Kristus. Tidak ada hati yang terlalu jauh bagi Kristus. Tidak ada keluarga yang terlalu rumit bagi Kristus. Kalau malam ini ada rumah tangga yang sedang lelah, ada relasi yang sedang dingin, ada hati yang gelisah, maka ingatlah, Kristus yang bangkit tahu jalan masuk ke dalam ruang yang paling terkunci sekalipun. Saudara-saudari, pengharapan kita sebagai keluarga bukan pertama-tama karena kita kuat, melainkan karena Kristus hadir di tengah kita. Ketika Yesus datang, dia tidak mulai dengan teguran. Dia tidak berkata, "Kenapa kalian takut?" Dia juga tidak ngomong, "Kenapa kalian lari waktu aku disalibkan?" Dia tidak datang untuk mempermalukan murid-muridnya yang rapuh. Tapi sebaliknya kata pertama yang keluar dari mulut Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan ucapan ini tidak hanya sekali loh. Di dalam perikop ini ucapan damai itu diulang lagi. Seolah-olah Tuhan ingin menegaskan bahwa di tengah hati yang terguncang,
Manusia pertama-tama membutuhkan damai dari Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus bukan sekedar perasaan yang tenang, tapi sesaat dan hilang. Damai sejahtera itu adalah anugerah dari kehadiran Tuhan sendiri. Damai yang meneduhkan hati yang gelisah, damai yang menenangkan jiwa yang takut, damai yang tidak selalu menghapus persoalan seketika, tapi memberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan, tapi tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Dan keluarga-keluarga zaman ini sangat membutuhkan damai, bukan? Kita hidup di zaman yang cepat, bising, penuh tekanan, penuh perbandingan, penuh tuntutan. Rumah sering kehilangan kehangatan karena semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada rumah yang penuh dengan fasilitas tetapi miskin damai. Ada rumah yang riuh dengan banyak suara-suara. Tapi sayang, sedikit yang menyapa dengan penuh kasih. Ada rumah yang dari luar tampaknya utuh, tapi sebetulnya relasi rapuh dan mudah putus. Karena itu malam ini kita perlu mendengar ulang kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, dicatat oleh Injil Yohanes. Damai sejahtera bagi kamu. Bagi anak-anak, damai Kristus membuat anak-anak merasa aman. Bagi para remaja, damai Kristus menolong kalian untuk menghadapi tekanan dan kebingungan. Bagi para pemuda dan dewasa, damai Kristus memberikan kekuatan di tengah-tengah tuntutan hidup yang makin tinggi standarnya. Bagi opa dan oma, damai Kristus memberikan keteduhan di tengah kelemahan tubuh kita yang makin reot karena perjalanan usia yang sudah makin panjang. Kalau Kristus sungguh hadir dalam keluarga, maka apa tandanya? Salah satu tanda awalnya adalah bahwa damai itu mulai bekerja. Nada bicara kita mulai lebih lembut. Hati kita yang keras mulai dilunakkan. Pertengkaran tidak mudah dibesarkan dan orang mulai belajar untuk mendengarkan. Kita belajar untuk sedikit demi sedikit melepas ego kita. Orang mulai belajar untuk meminta maaf. Bukankah semua itu adalah jejak damai yang Kristus tinggalkan bagi kita? Setelah ia berkata damai sejahtera bagimu, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Kenapa ini penting? Karena Yesus ingin menegaskan bahwa dia yang hadir di tengah mereka adalah benar-benar Yesus yang sama. Yang telah disalib, yang telah menderita, yang mati dan kini dibangkitkan. Luka itu masih ada. Bekas paku itu masih ada. Lambung yang tertikam itu juga masih ada. Dan ini sangat indah, saudaraku. Sebab Kristus yang bangkit tidak datang dengan menghapus jejak luka. Melainkan dengan membawa luka itu sebagai tanda kasih-Nya. Artinya damai yang ia berikan bukan damai yang murahan. Damai yang lahir dari salib. Damai yang lahir dari kasih yang rela menderita demi keselamatan Anda dan saya. Dari sini kita belajar bahwa kesaksian Kristen tidak lahir dari hidup yang selalu mulus, yang indah, yang sempurna. Kesaksian sering kali lahir dari hidup yang pernah terluka, tetapi kemudian dijamah oleh Tuhan. Yang pernah rapuh tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Yang pernah jatuh tetapi diangkat kembali oleh Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi saksi Kristus, kita harus tampak sempurna. Keluarga harus tampak tidak punya masalah. Orang tua harus kelihatan kuat dan anak-anak selalu terlihat baik. Oh, Alkitab malam ini tidak mengajarkan hal itu. Firman Tuhan justru menunjukkan bahwa justru di tengah ketakutan, di tengah luka dan kerapuhan keluarga, disitulah Kristus datang dan bekerja. Maka keluarga untuk menjadi saksi Kristus bukan karena tidak pernah punya masalah.
Melainkan karena di tengah masalah itu mereka tetap percaya kepada Tuhan. Keluarga menjadi saksi Kristus bukan karena tidak pernah terluka, melainkan karena luka itu dibawa kepada Tuhan dan kemudian dipulihkan olehnya. Kadang kesaksian yang paling kuat bukan keluar dari keluarga yang tampak sempurna, tetapi dari keluarga yang tetap berdoa saat menangis, yang tetap saling menopang saat lemah, yang tetap memegang Tuhan saat semua keadaan tidak mudah. Lalu Yesus berkata kepada para murid, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tolong ya, saudara-saudara, perhatikan urutannya. Yesus datang terlebih dulu. Yesus memberi damainya terlebih dulu. Yesus menunjukkan kasihnya terlebih dulu. Baru sesudah itu dia mengutus mereka. Ini sangat penting karena menjadi saksi Kristus tidak mulai dari kemampuan manusia, tetapi dari perjumpaan dengan Dia. Kita tidak diutus karena kita sudah hebat. Kita tidak dipakai Tuhan karena kita sudah sempurna. Kita diutus karena Tuhan terlebih dahulu memulihkan kita. Artinya, saksi Kristus adalah orang yang sudah mengalami sentuhan dari Dia. Orang yang pernah merasakan damai Tuhan. Orang yang pernah dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang pernah diampuni oleh Tuhan. Orang yang tahu bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik Kristus. Dan panggilan menjadi saksi itu bukan pertama-tama untuk pendeta, untuk majelis jemaat atau pelayan gereja, tetapi bagi setiap keluarga Kristen yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian itu seringkali tidak dimulai dari hal yang besar. Kesaksian itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh saksi Kristus. Kita mulai dari seorang ayah yang mulai menyediakan waktu untuk mendengarkan anaknya. Seorang ibu yang tetap mengasihi keluarganya di tengah-tengah keletihannya. Seorang anak yang mulai belajar minta maaf. Seorang remaja yang memilih jujur daripada ikut arus. Seorang opa oma yang tetap tekun mendoakan anak cucunya. Inilah bentuk kesaksian yang nyata. Kemudian Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa panggilan menjadi saksi Kristus tidak dijalani dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak hanya mengutus, tetapi Dia memperlengkapi. Roh Kudus diberikan supaya para murid punya kekuatan baru. Punya keberanian baru dan punya hidup baru. Begitu juga dengan kita. Menjadi keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan. Gak gampang kan? Mengampuni, sangat sulit. Bersabar itu yang paling berat. Tetap lembut ketika kita terluka. Tidak mudah. Menjadi setia dalam doa juga tidak selalu mudah, karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita ketika hati ingin menyerah. Roh Kudus mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Roh Kudus melembutkan hati kita yang gampang keras. Roh Kudus memberikan hikmat ketika keluarga harus mengambil keputusan. Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga untuk terus mau bertumbuh dalam iman. Jadi, keluarga Kristen bukan hanya keluarga yang punya nilai-nilai yang baik, tetapi keluarga yang membuka diri pada pekerjaan Roh Kudus. Di sini kita juga melihat Thomas. Ketika Yesus pertama kali datang, Thomas tidak ada bersama dengan teman-temannya.
Karena itu Thomas tidak langsung percaya. Dia berkata sebelum dia melihat sendiri bekas paku dan merabanya, dia tidak gampang percaya. Seringkali mengenang Thomas sebagai murid yang ragu. Tapi kalau kita jujur, bukankah Thomas seringkali mewakili Anda dan saya? Ada kala kita berdoa tapi hati kita bertanya, Tuhan benar enggak Engkau mendengarkannya? Ada kala kita datang beribadah dengan rajin tapi jiwa kita lelah. Ada kala kita percaya tetapi dalam sudut hati kita ada pertanyaan yang belum terjawab. Ada kalanya keluarga sedang berada dalam pergumulan lalu iman terasa goyah. Tapi di sini ada kabar baik. Yesus tidak menolak Thomas. 8 hari kemudian bukan Thomas yang datang tapi Yesus yang menjumpai. Di sini kita melihat bahwa Kristus sabar terhadap orang yang sedang bergumul. Dia tidak membuang atau tidak skip orang yang ragu. Dia justru menghampiri dan memulihkan. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai keluarga Kristen. Dalam keluarga mungkin tidak semua anggota sedang berada pada tingkat iman yang sama. Ada yang rajin ke gereja, ada yang mulai melupakan gereja. Ada yang rajin berdoa, ada yang mulai meninggalkan doanya. Ada yang sedang yakin, ada yang sedang punya pertanyaan. Saudara-saudara, di sini kita tidak dipanggil untuk menghakimi mereka. Tapi kita terpanggil untuk saling mendoakan dan menopang. Karena Kristus sendiri pun sabar terhadap Thomas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mulut Thomas sendiri yang mengeluarkan pengakuan yang sangat kuat dan indah. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah perubahan yang sesungguhnya dari ragu menjadi percaya, dari jauh menjadi dekat, dari keraguan menjadi sebuah penyembahan. Inilah perubahan yang sesungguhnya. Dan itulah karya Tuhan yang mengubahkan. Saudara, maka malam hari ini firman Tuhan mengundang kita semua. Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus yang mengubahkan. Firman Tuhan malam hari ini berkata, Kristus yang bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak datang untuk mempermalukan, tetapi dia datang untuk memulihkan. Dia tidak datang untuk menambah beban, tetapi dia datang memberi damai. Dia tidak datang untuk menjauh dari kita, tapi dia datang untuk ada di antara kita. Karena itu marilah kita membuka hati kita lebar-lebar dan berkata, Tuhan, masuklah ke dalam keluarga kami. Datanglah ke ruang-ruang hati kami yang masih terkunci. Berikan damai-Mu, pulihkan relasi kami, teguhkanlah iman kami, jamahlah kami yang takut. Jadikanlah keluarga kami tempat di mana Kristus dikenal, dikasihi, dan disaksikan. Biarlah setiap keluarga yang hadir malam ini tidak hanya menjadi keluarga yang berkumpul bersama, tetapi keluarga yang mengalami kehadiran Kristus bersama. Dan ketika Kristus sungguh hadir di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu diubahkan. Dari keluarga yang lelah menjadi keluarga yang dikuatkan. Dari keluarga yang takut menjadi keluarga yang penuh damai. Dari keluarga yang tertutup menjadi keluarga yang membuka pintu hati dan mempersiapkan diri diutus oleh Tuhan menjadi saksi. Kiranya dari hati kita masing-masing kita dapat berkata seperti Thomas, keluar dari pengakuan iman kita yang tulus dan penuh kasih. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan memberkati seisi rumah kita. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191 atau dapat menuliskan permohonan doa itu di website baru YKB di www.ykb-media
Tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, datanglah ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, bantu kami. Ketika Kau mendapati ada pintu-pintu yang tertutup dalam hati kami, dalam setiap hati anggota keluarga, Tuhan, hanya damai sejahtera Tuhan yang menjadikan setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka. Setiap hati yang mengeras menjadi melembut. Setiap hati yang saat ini sedang mengalami berbagai keputusasaan menjadi berpengharapan. Damai sejahtera Tuhan itu yang memulihkan kami. Damai sejahtera dari Tuhan itu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Menjadi saksi-saksi Kristus. Mulai dari hidup kami, mulai dari keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh membantu, menolong, memimpin, memberikan hikmat bagi Yayasan Komunikasi Bersama sebagai mitra gereja memberitakan Injil. Agar kiranya boleh berjumpa dengan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil di komunitas-komunitas, di tempat-tempat yang tidak mudah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan kiranya juga bantu mereka melalui kami, agar hidup mereka juga kiranya boleh terus dapat dipelihara. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Elizabeth Hasikin, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan boleh menyertai, memimpinnya dalam seluruh karya pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, Thomas melalui pengakuan imannya menyatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Maka kiranya dengan pengakuan yang sama itu pun kita saling meneguhkan dalam keluarga, dalam relasi di tengah persekutuan orang percaya. Kita menjadi saksi Kristus yang mengalami transformasi iman setiap hari. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar.
kita menerima berkat. Mari. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk, kita bersaat teduh sejenak.